Hai everyone, welcome to Rosman Edu TV. Saat ini kalian sedang menyaksikan Learning English with Miss Rosie. Saya Miss Rosie dan saya akan mengajarkan kalian tentang perbedaan on time dan in time. Kalian pasti pernah mendengar on time, iya kan? Tapi kalian sudah pernah dengar belum kata in time? Kira-kira sama atau beda ya artinya? Nah, simak terus video ini ya. Sebelumnya dukung Rosman Edu TV untuk selalu memberikan informasi tentang seputar dunia pendidikan dengan mengeklik tombol subscribe dan loncengnya. Untuk kalian pengguna Facebook, kalian juga bisa like dan follow laman Facebook Rosman Edu TV. Oke, sekarang kita bahas on time dulu ya. Apa sih artinya on time? On time artinya punctual atau tepat waktu. Nah, ini berhubungan dengan suatu jadwal, bisa janjian, jadwal suatu kendaraan umum, jadwal suatu acara, dan lain-lain. Misalnya kalian ada meeting jam 10 di kantor kalian. Kalian bisa bilang, I come on time for the meeting jika kalian datangnya tepat waktu. Artinya kalian tidak datang telat ya. Bisa jadi kalian datangnya tepat jam 10 atau beberapa menit sebelumnya. Yang penting tidak telat. Namun kalau kalian ingin bilang bahwa rapat yang kalian hadiri tadi dimulai tepat waktu, bahasa Inggrisnya the meeting start on time. Artinya rapat dimulai tepat pukul 10 atau sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Artinya tidak kurang ataupun lebih. Ini sama seperti kalau kalian bicarakan tentang suatu jadwal kendaraan umum. Misalnya jadwal keberangkatan kereta api. Di jadwalnya tertulis bahwa kereta api akan berangkat pada pukul 9 lebih 10 menit. Maka jika kalian bilang the train departs on time, orang akan tahu bahwa kereta api itu berangkatnya tepat pukul 9 lebih 10 menit, tidak kurang ataupun lebih. Beda ya kalau kalian membicarakan janjian atau kalian datang ke suatu acara seperti rapat tadi. Kalau kalian janjian dengan teman pukul 9, kalian bisa bilang, I come on time jika kalian datangnya tidak telat. Artinya, kalian bisa aja datangnya tepat jam 9 atau lebih awal. Yang penting di sini kalian tidak datang telat. Makanya dikatakan on time. Nah, gimana dengan in time? Apa sih artinya? In time artinya di sini adalah you have enough time to do something else before the scheduled time or before some certain time. Maksudnya di sini adalah kalian bisa memakai kata in time untuk menunjukkan bahwa kalian punya cukup waktu untuk mengerjakan sesuatu atau melakukan sesuatu yang lain sebelum waktu yang dijadwalkan atau sebelum waktu tertentu. Intinya kalian hanya ingin menunjukkan bahwa kalian punya cukup waktu untuk melakukan sesuatu yang lain. Contohnya begini, kalian akan naik kereta api. Kereta apinya dijadwalkan akan berangkat pukul 9. Waktu itu situasi kalian belum sarapan. Nah, jika kalian tiba di stasiun jam 8, kira-kira kalian punya cukup waktu nggak buat sarapan di kantin stasiun? Saya rasa cukup ya. Jadi kalian bisa bilang, I arrived at the railway station in time to eat breakfast before the train departed. Artinya, saya tiba di stasiun kereta api tepat waktu untuk sarapan sebelum keretanya berangkat. Kalimat before the train departed di sini boleh kalian ucapkan atau tidak. Karena kalaupun tidak diucapkan, orang akan paham bahwa maksud kalian adalah kalian datang ke stasiun sebelum kereta itu berangkat dan kalian masih sempat untuk sarapan di kantin stasiun. Tapi misalkan karena ada kemacetan lalu lintas, kalian tiba di stasiunnya jam 8 lebih 55 menit atau kurang 5 menit dari jadwal keberangkatan kereta api. Kira-kira kalian punya cukup waktu nggak untuk sarapan di kantin stasiun? Sepertinya nggak cukup ya dan terlalu beresiko kalau kalian melakukannya. Jadi kalian akan bilang, I didn't arrive at the station in time to eat breakfast at the canteen. Artinya saya tidak tiba di stasiun pada waktunya untuk sarapan di kantin.
Nah, orang akan paham kalau kalian bukannya ketinggalan kereta api, tapi kalian hanya tidak sempat sarapan di kantin stasiun sebelum keretanya berangkat. Kata in time juga bisa berarti before a time limit expires, sebelum suatu hal atau suatu acara berakhir. Misalkan kalian mau melihat acara pentas seni di sekolah kalian. Acaranya dibuka pada jam 7 dan berakhir pada jam 9. Tapi kalian tiba di sekolah kalian pada jam 8. Nah, kalau kalian ingin menunjukkan bahwa kalian datangnya ke acara itu masih sempat melihat acaranya, maka kalian bisa menggunakan kata in time ini. I arrived at school in time to watch some musical bands performed. Artinya, saya tiba di sekolah pada waktunya, maksudnya sebelum acara berakhir, untuk menonton beberapa band musik tampil. Jadi, kalian bisa menggunakan kata in time ini walaupun sebenarnya kalian telat pada acara pembukaannya. Karena memang kata in time di sini bukan berarti sebelum waktu acara dibuka, tapi sebelum acaranya berakhir. Selain itu, kata in time juga berarti something happened before it was too late. Sesuatu terjadi sebelum terlambat. Dan jika terlambat akan terjadi sesuatu yang buruk. Untuk situasi seperti ini, terkadang selain memakai kata in time, kita bisa juga menggunakan ungkapan seperti just in time atau in the nick of time untuk mengesankan keberuntungan karena masih sempat untuk dilakukan. Contohnya, the accident victim was seriously injured. Fortunately, they got him to hospital just in time. Korban kecelakaan itu terluka serius. Untungnya mereka membawanya ke rumah sakit tepat pada waktunya. Maksudnya kalau lebih lambat sedikit saja bisa jadi nyawanya tak tertolong. Oke, coba kita simpulkan ya, biar kalian lebih paham lagi. Kalian bisa menggunakan kata on time untuk yang pertama, menyatakan seseorang tidak telat dari jadwal yang ditentukan. Jadi apakah dia datangnya tepat pada jam yang ditentukan atau sebelumnya tidak menjadi masalah. Yang penting tidak telat. Maka kalian bisa menggunakan on time untuk menyatakan hal tersebut. Atau yang kedua, menyatakan sesuatu terjadi tepat sesuai dengan jadwalnya. Tidak telat ataupun tidak lebih awal. Ini biasanya digunakan untuk permulaan suatu acara atau jadwal kendaraan umum. Sedangkan kalian bisa menggunakan kata in time untuk menyatakan yang pertama, seseorang sempat atau mempunyai cukup waktu untuk melakukan sesuatu atau sesuatu sempat terjadi sebelum waktu tertentu. Atau yang kedua, sesuatu terjadi sebelum suatu batas waktu berakhir. Atau yang ketiga, sesuatu terjadi sebelum terlambat. Karena jika terlambat sedikit saja kejadian buruk akan terjadi. Kira-kira kalian sudah paham belum perbedaan on time dan in time? Kalian komen di bawah ya. Kalau ada pertanyaan tentang pelajaran bahasa Inggris, kalian komen juga di bawah. Oke, semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Thanks for watching. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Bye-bye.